Udah, yang lain belum ngabarin. 19 berarti 18 Sultan. Satu lagi siapa hilang? Hamzah Tadi masih siapa di ya yang breakout hilang? room sebelah, Pak. Masih di 1KG2. Siapa? Hamzah. Ngapain dia di situ? Aduh, aduh, aduh. Breakout room, breakout room. Iya, anaknya. Siapapun yang sekelompok deh, sekelompoknya sama siapa Hamzah? Hamzah, Zahira panggil pasanganmu Zahira. Oke, Pak. Saya baca nggak dibuat kayak checklist satu soalnya, Pak. Dia ngapain di sebelah? Oh, aduh, kita bikin pusingnya. Kita mulai dari Tia dan Bagja. Monggo kamera tetap dinyalakan, wahai warga-warga sekitar. Tia, Bagja. Iya, Pak. Judulnya apa? Judulnya pengaruh penggunaan media sosial yang berdampak pada kehidupan di kampus, Pak. Korelasi ya berarti ya? Oh ya. Iya, Pak. Korelasional. Pengaruh penggunaan media sosial Hmm, yang berdampak pada kehidupan di kampus, Pak. media sosial yang berdampak pada kehidupan kampus. Iya, Pak. Kehidupan siapa? Kehidupan mahasiswa aktif di lingkungan kampus. Kehidupan mahasiswa ya, kehidupan dosen lagi. Kehidupan Oke. Terus ininya berarti kalau kayak gini variabel bebasnya apa? Variabel terigasnya apa? Buat variabel bebasnya itu yang pengaruh penggunaan media sosial. Penggunaan media sosial berarti, Pak. Penggunaan media sosial. Iya. Terus variabel terikatnya? Kehidupan mahasiswa di kampus. Kehidupan mahasiswa di kampus. Populasinya? Populasinya mahasiswa aktif. Dibatasin nggak siapa aja? Enggak, Pak. Di semua universitas bisa. Oke, mahasiswa aktif. Terus ada menargetkan responden mau berapa? Target responden 40, Pak. Berapa aja? Kecil banget suaranya. 40, Pak. 40. Terus kumpulnya berapa? Terkumpul 83, Pak. 83 responden. Oke, pengaruh penggunaan media sosial berdampak pada kehidupan mahasiswa di kampus. Oke, penggunaan media sosial kalau mahasiswa di kampus. Populasinya mahasiswa aktif. Oke. Pencapaian 83. Mahasiswa aktifnya benar-benar nggak dibatasin? Enggak, Pak. Enggak dibatasi. Enggak. Oke, tapi dari respondennya kebanyakan dari? Kebanyakan PNJ, Pak. Kebanyakan PNJ, tapi dari universitas lain juga banyak kok, Pak. Oke. Sebenarnya kalau yang umum-umum seperti ini tuh ada keuntungan, ada kerugian. Keuntungannya tadi ya, datanya mungkin bisa tersebar lebih banyak gitu ya. Mungkin teman-teman, saya nggak tahu nih di kuesionernya ada ngisi kayak asal daerah gitu-gitu nggak? Selain pertanyaan yang inti-inti. Enggak, Pak. Enggak. Selain pertanyaan inti ada pertanyaan apa aja? Nama gitu ada kan? Cuman asal universitas doang sih, Pak. Oh, cuma asal universitas. Ya, sama email yang biasa-biasa, nama telepon gitu-gitu. Oke. Berarti nggak ada yang lain ya, yang menanyakan media sosial apa yang dipakai gitu-gitu nggak ada?
Enggak, Pak. Nggak ada ya. Saya jujur nggak dengar Bagja ngomong apa, cuma muncul aja namanya. Enggak, Pak. Jujur, jujur aja Bagja, saya kagak dengar kamu ngomong apa. Kecil Cuma suara. namanya muncul gitu, Bagja talking. Oke, jadi sebenarnya kekurangan kelebihannya itu, kekurangannya memang targetnya kita nggak bisa ngukur-ngukur banget gitu ya. Jadi kalau kalian mau menentukan apakah 83 itu cukup, kalau memang seluas ini apa namanya, ya nggak tahu ya cukup apa enggaknya gitu ya. Jadi mungkin harus dilihat ketika kalian sudah mulai melakukan uji-uji gitu ya. Tapi kelebihannya ini selain memang dia lebih umum, kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan kayak mungkin media sosial apa yang dipakai dan sebagainya, itu bisa lebih menggambarkan dengan lebih apa istilahnya ya, lebih luas gitu, lebih lebih luas benar ya. Ya setidaknya kalian bisa nanti mungkin kasih tambahan demografi data terkait respondennya, apakah dari kampus PNJ berapa, non PNJ berapa gitu ya. Nanti yang non PNJ juga mungkin bisa ada chartnya, apakah dari kampus di Kota Malang, kampus di Kota Jakarta, apa segala macam itu juga mungkin bisa seperti itu. Terus sudah mulai ngetes, nguji-nguji? Belum, Pak. Belum. Oke, mungkin masukannya yaitu tadi ya, apa namanya, 83 rasanya udah cukup banyak. Jadi mulai aja untuk uji minimal validitas dan reliabilitas. Ini dulu. Supaya bisa ada gambaran, kalau misalkan hasilnya udah bagus, sudah baik gitu ya, teman-teman bisa mungkin cukup nanti melanjutkan lagi dengan uji-uji selanjutnya atau ditambah lagi respondennya supaya hasilnya bisa lebih baik gitu ya. Ada pertanyaan dari kalian berdua? Belum, Pak. Belum. Bagja ada, Ja? Belum, Pak. Belum. Oke. Baik, kalau tidak ada, terima kasih untuk kelompok pertama. Itu juga, Pak. Ya. Selanjutnya Namira dan Billy. Ya, Pak. Apa judulnya, Neng? Saya pengaruh metode belanja online terhadap keuangan mahasiswa. Pengaruh metode Iya, Pak. belanja online terhadap keuangan mahasiswa. Metode ya, bukan fitur, bukan apa ya, metode ya. Iya, Pak. Lebih ke cara belanjanya berarti. Iya, betul. Oke. Berarti apa variabel bebasnya? Belanja online. Metode belanja online. Metode belanja online, pengaruh variabel terikat Keuangan mahasiswa. keuangan mahasiswa. Populasinya mau siapa? Populasi saya sama kayak Tia sama Bagja, Pak. Mahasiswa aktif di kampusnya aja. Umum ya? Iya, umum. Oke. Terus targetnya mau? Targetnya 40 responden. Terus Berkumpulnya kemarin dapat 55 responden. 55 responden. Oke. 55 juga angka yang kalau 55 rada tengah-tengah sih. Sedikit ya sedikit, tapi cukup sebenarnya cukup aja gitu ya. Jadi mungkin bisa di-share lagi untuk respondennya gitu ya. Udah mulai melakukan uji-ujian? Belum sih, Pak. Belum. Oke, sama ya. Berarti ini juga bisa validitas dan reliabilitasnya dicek supaya bisa tahu. Kalau rasanya sih 55 masih cukup minim. Jadi mungkin bisa apa namanya? Bisa ditambahkan lagi gitu ya. Kalau Tia Bagja 83, kalau benar 83 udah lumayan sih. Mungkin 55 masih bisa tambah lagi ya Namira ya. Oke, Pak. Oke, Billy ada tambahan? Sudah cukup, Pak. Sudah ada pertanyaan dari kalian berdua? Kira-kira ini, Pak, nambahnya sampai berapa ya, Pak? Apa setengahnya lagi atau
gimana Pak? Nambahnya mungkin sedapatnya waktu aja sih kayaknya. Jadi Oke kalau Pak. misalkan ini berapa 55, mungkin kalian batasin dari waktu aja. Jadi misalkan masih mau nge-share lagi sampai minggu depan, atau masih mau nunggu sampai minggu depan. Kalau nunggu doang sih rasanya nggak efektif. Biasanya memang survei begini kalau nggak langsung dikerjain bakal lupa sampai seterusnya gitu ya. Jadi mungkin harus lebih di-remind lagi. Kalian mungkin ada teman-temannya atau di media sosialnya atau di grup SMA-nya apa segala macam, monggo di-remind lagi secara berkala. Mungkin ditutupnya aja nanti ditargetin karena ini kan umum ya. Jadi nggak ada target. Kita ada ingat, kalau masih ingat belajar ada populasi tidak terbatas. Ini masuk ke populasi tidak terbatas nih kalau memang mahasiswa aktifnya nggak dibatasin dari kampus mana gitu. Jadi memang nggak ada batasan target. Jadi mungkin teman-teman batasin dari waktu aja. Apakah mau penyebarannya sampai minggu depan? Nanti minggu depan terkumpul sedapat-dapatnya berapa? Dicek dulu sih sebenarnya validitas, reliabilitas, dan nanti hasil-hasil uji-ujinya seperti apa. Kalau misalkan tidak memuaskan, banyak yang nggak valid, reliabilitasnya rendah, dan sebagainya, karena mungkin itu juga bisa jadi alasan untuk menambah responden, gitu ya. Karena prinsip di riset memang semakin banyak semakin baik, gitu ya. Semakin banyak semakin baik karena semakin banyak semakin menunjukkan atau semakin memberikan gambaran terhadap keseluruhan populasinya seperti apa, gitu sih paling. Baik Pak. Kebayang maksudnya gimana? Iya Pak, kebayang Pak. Ada lagi? Dari saya udah itu aja. Udah, Billy nggak ada lagi tambahan, Bill? Sudah tidak ada, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok Nandira dan Billy. Terima kasih kembali Pak. Terima kasih, Pak. Maya, Kevin udah ada belum? Mai? Iya, Pak. Masih sendiri? Itu ada sih, Pak Kevin. Ada. Mana Kevin? Ini Pak. Oh. Apa judulnya? Pengaruh kurangnya jam tidur terhadap konsentrasi mahasiswa saat perkuliahan. Pengaruh kurangnya jam tidur terhadap konsentrasi mahasiswa saat perkuliahan. Iya. Saya kurang jam tidur, Mai. Tapi saya bukan mahasiswa ya, nggak bisa masuk. Iya, Pak. Pengaruh kurangnya jam tidur terhadap konsentrasi mahasiswa saat berkuliah. Apa variabel bebasnya berarti? Jam tidur. Jam tidur atau kurangnya jam tidur? Kurang jam tidur, Pak. Nah, Ya. kalian coba lihat indikatornya. Itu lebih mengarah ke kurangnya jam tidur atau pola jam tidur, pola tidur. Kalau dari indikator lebih cocok kemana kalau dilihat-lihat lagi? Kayaknya lebih ke jam tidur, Pak. Berarti pola jam tidur. Iya. Emang indikatornya apa aja, Mai? Kebiasaan yang mempengaruhi jam tidur, terus yang kebiasaan mengkonsumsi makanan atau minuman pemicu jam tidur, sama frekuensi tidur larut. Frekuensi tidur larut. Iya, berarti lebih ke itu ya, pola jam tidur ya, jatuhnya ya. Iya, Pak. Oke, kita sepakat mau diganti. Kuesionernya nggak usah judulnya diganti. berarti harus diganti juga. Iya, nggak apa-apa. Kalau di riset itu kadang malah judul tuh paling terakhir. Jadi berjalannya waktu kadang ada kita, kalau kalian minimal pas skripsi itu kan pasti pertanyaan penelitiannya beragam, nggak cuma satu. Kalau ini kan cuma satu ya. Kalau kalian skripsi kan pasti nanti akan menanyakan
A, B, C, D gitu ya. Nanti tujuannya ada A, B, C, D. Kadang nanti setelah sempro, setelah apa itu bisa terjadi ganti judul gitu. Jadi sebenarnya nggak masalah ganti judul gitu. Toh tidak merubah penelitiannya secara umum kayak gitu. Oke, berarti pengaruh pola jam tidur ya jatuhnya ya. Iya, Pak. Oke. Berarti variabel bebasnya adalah Konsentrasi mahasiswa saat perkuliahan. variabel bebas. Pola jam tidur, Pak. Oh iya, pola jam tidur. Pola jam tidur. Kalau variabel terikatnya Konsentrasi mahasiswa saat perkuliahan. ya konsentrasi mahasiswa saat perkuliahan. Mahasiswa mana ini? Mahasiswa aktif secara umum, Pak, sama kayak Tia sama Namira. Oke, terus target 40, 50. 50. 50. Dapat udah berapa? 87. 87. Terus sudah mulai ngapain? Belum. Belum. Berarti sama masukannya buat mulai validitas dan reliabilitas. Oke, sama ya 87 udah lumayan. Sama kayak ini 83, 87 gitu ya. Mungkin dicoba dulu sama kayak tadi buat Namira dan Billy. Dari uji-uji ini bisa memberi gambaran sama kalian berdua apakah masih perlu nambah data atau enggak gitu ya. Jadi silakan dicoba. Terus mungkin selain ini juga bisa kalian cek gitu ya. Misalkan di sini kalau di Google Form itu kan ada misalkan pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3, pertanyaan 4 gitu ya. Misalkan ini orang pertama, ini orang kedua, ini orang ketiga. Mungkin kalian bukan cuma Maya sama Kevin sih, semua mungkin perlu cek juga adakah respondennya yang ngasal gitu ya. Ngasal dalam konteks dia memberi jawaban semuanya 3 gitu ya, semuanya 4, semuanya 5 gitu ya. Biasanya wah ini temen nih kasih 5 semua gitu ya. Ini jangan dipakai. Ya, ini dihapus saja dari respondennya kalian kalau ada yang ngasal seperti ini. Kenapa? Karena nanti hasilnya bakal ngancur-ngancurin sebenarnya, gitu ya. Menjawab semua pertanyaan sama itu tidak memberikan bantuan kepada kita, malah menyulitkan, gitu. Biasanya kalau jawaban yang konsisten semua sama seperti ini, hasilnya malah jadi jelek, tidak natural, seperti itu. Apalagi teman-teman kalau nggak salah semua kelompok itu pasti ada pertanyaan yang negatif, ada yang positif, gitu ya. Misalkan pertanyaan pertama negatif, ini apa sih tadi jam tidur ya? Saya merasa kurang atau saya merasa jam tidur merusak konsentrasi saya, gitu ya. Jam tidur yang buruk merusak konsentrasi saya. Itu kan negatif ya. Sedangkan kalau yang positif, saya merasa terbantu dengan jam tidur yang baik pada saat hendak berkonsentrasi. Itu kan dua pertanyaan yang sifatnya berbalik gitu ya. Yang satu merasa buruk, yang satu merasa bagus gitu ya. Kalau jawabannya sama-sama 5 itu kan kontradik. Ya, itu pun nanti pada saat kalian pada saat kalian transform datanya itu bakal jadi aneh juga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi dari data yang mentah, dari data yang diisi pertama kali, mungkin teman-teman yang sebagian besar sudah terkumpul respondennya, itu bisa ngecek lagi adakah teman-teman kalian responden-responden di surveinya yang isinya ngasal. Seperti itu. Itu tidak tidak diperkenankan gitu ya. Itu tadi ya, karena jatuhnya merusak penelitiannya sendiri jadinya. Seperti itu. Baik, Maya atau Kevin ada pertanyaan, ada kendala dan sebagainya? Belum ada sih, Pak, untuk saat ini. Kevin ada? Belum ada, Pak. Lanjut dulu. Oke. Baik, kalau tidak ada terima kasih kelompok Maya dan Kevin.
Kita lanjut ke Tiara dan Matthew. Iya, Pak. Tiara dan Matthew. Apa judulnya? Judulnya Kepuasan Pelanggan Terhadap Penggunaan Layanan Aplikasi Makanan Online. Kepuasan yang mempengaruhi kepuasan. Yang mempengaruhi layanan, Pak. Nah, berarti judulnya seharusnya Seharusnya penggunaan layanan dulu ya, Pak. Coba tadi dulu. Kepuasan pelanggan, apa yang kalian catat? Kepuasan pelanggan Terhadap terhadap penggunaan layanan aplikasi makanan online. penggunaan layanan aplikasi khusus makanan online ya, bukan ojek online ya. Iya, Pak, khusus makanan online. Terus variabel bebasnya berarti Layanan, kalau yang kemarin di draft. penggunaan layanan aplikasi makanan online yang dipengaruhi Kepuasan pelanggan. kepuasan pelanggan. Berarti di sini kebalik ya judulnya ya. Kepuasan pelanggan terhadap, kalau terhadap kan berarti yang pertama mempengaruhi yang kedua gitu ya. Kalau kecuali kalian pakai akibat, tapi itu pun janggal ya kalau di penelitian akibat penggunaan itu kayaknya terlalu tendensius gitu. Jadi biasanya kita lebih yang tengah-tengah, yang aman-aman aja. Kepuasan pelanggan terhadap penggunaan layanan terhadap kepuasan pelanggan seperti itu. Meskipun bisa sebaliknya gitu ya. Kadang kepuasan pelanggan itu juga bisa mempengaruhi penggunaan layanan. Tapi kalau aplikasi online kayaknya sih enggak gitu ya. Kalian mau ngapain juga kalian kayaknya nggak tahu gitu ya. Kayak apa namanya perubahan atau pengemasan pelayanannya. Tapi kalau misalkan di sini ada yang punya toko, ada yang punya warung, ada yang punya coffee shop, apa-apa segala macam, or even online shop gitu ya. Mungkin kalau kalian bikin survei itu bisa tadi kayak judulnya yang Tiara bacain gitu ya. Kepuasan pelanggan terhadap penggunaan layanan. Jadi dari kepuasan pelanggan, kalian mempengaruhi penggunaan layanannya dalam konteks perbaikannya apa aja sih gitu ya. Dari hasil atau dari pengaruh kepuasan pelanggannya gitu. Tapi kayaknya sih kalau yang kalian bikin kebalikannya ya. Jadi tetap kepuasan yang diakibatkan atau dipengaruhi dari layanan aplikasinya itu sendiri. Populasinya sama, feeling saya sama. Iya, Pak, mahasiswa aktif. Ini ngapa sih kompak banget sekelas mahasiswa aktif umum, targetnya 40 responden. 40 responden. Terus sudah dapat 59, Pak. Hah? 59. 59 responden. 59 sama juga nih sama kelompoknya Namira sama Billy. Ini masih terlihat sedikit meskipun sebenarnya secara jumlah 30 aja cukup gitu ya. Jadi 59 masih looks itu tadi ya sedikit, apalagi kalau populasinya infinite kayak gini gitu ya. Kecuali kalian batasin populasinya mahasiswa di Jakarta Timur, nah itu mungkin bisa apa namanya view-nya dari angka 59 itu bisa dianggap cukup banyak gitu ya. Tapi kalau ini konteksnya umum, teman-teman mungkin bisa dilihat lagi di apa namanya cara penyebarannya, apakah via media sosial tadi ya, atau apa namanya media messenger itu apa sih, pesan singkat ya? WhatsApp, Telegram dan sebagainya itu juga mungkin bisa di up lagi, diminta lagi secara berkala gitu ya. Dengan memang mungkin semua itu udah harus mulai melakukan ujinya terlebih dahulu. Ya, validitas dan reliabilitas. Ini untuk mengetahui apakah seberapa cukupkah mungkin nanti minggu depan ditutup atau hari Minggu atau Jumat ini
untuk mengetahui kira-kira dengan responden yang bertambahnya sekian itu berapa nanti ketercapaian validitas dan reliabilitasnya. Oke, kalau begitu apakah ada pertanyaan dari kalian? Belum ada, Pak. Apa? Belum ada, Pak. Oh, belum Pak. ada. Matthew ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Oke, kita cukupkan dulu bagi kelompok keempat. Tiara dan Matthew, terima kasih. Kita ke Dea dan Bima. Sebelum ke Dea dan Bima, saya mau udah 8.20 ya. Saya izin dulu 10 menit teman-teman sampai 8.30. Lagi ada kegiatan juga di kampus, store muka dulu sebelum balik lagi ke kalian. 10 menit kita break dulu ya. Nanti dilanjut dimulai sama Dea dan Bima. Ini siapa yang belum diabsen tadi ngaku? Pak. Siapa kamu? Ajar, Pak. Fajar. Kevin juga tadi udah datang ya? Udah hilang Kevinnya ya? Mana Hadir, Kevin? Pak. Hadir, Pak. Oh ada. Fakih? Belum. Kayak nggak masuk ya? Fajar. Rifan juga nggak ada. Oke, kita break dulu 10 menit. 8.30 kita on lagi. Terima kasih. Tunggu sebentar ya. Lanjut ke... Oh, ini absen. Marins. Oh, belum, Deng. Dea dan Bima. Apa judulnya, Dea, Bima? Pengaruh penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Pengaruh penggunaan e-wallet terhadap perilaku konsumtif mahasiswa. Yoi. Perilaku konsumtif. Ini refleksi diri ya, Bim ya? Konsumtif tuh konsumtif ya benar. Mahasiswa. Terus variabel bebasnya apa? Bebasnya penggunaan e-wallet. Penggunaan e-wallet. Bim ada lomba tuh Bim. Apa? Variabel terikatnya Perilaku konsumtif mahasiswa. perilaku konsumtif mahasiswa. Ada buat tahun depan Bim. Enggak deh. Berbasi ya. Iya. Populasi umum juga. Iya, sama. Oke. Terus target 50. 40. Pencapaiannya 550 orang, Pak. Yang benar loh. Nggak ada yang canda 55 orang. Hanya bohong banget, bohong. Berapa pencapaiannya? 55 Dea aja orang. deh, pusing ngomong sama Bima. Dea mana Dea? Ya Allah. Hadir. Bulin. Berapa pencapaiannya? 55, Pak. 55. Aduh, ya Allah. 55 responden. Ini case-nya sama kayak Tiara, Matthew, terus tadi siapa sih? Nah, ya benar ya. Namira sama Billy ini cukup tapi masih kurang sebenarnya. Jadi monggo ditambahkan lagi. Uji-ujinya belum, sudah? Belum, Pak. Belum. Ujian-ujiannya belum, berarti masukannya sama, mulai uji validitas dan reliabilitas. Ya, supaya tahu apa kebutuhannya gitu ya. 55 dari umum, seumumnya mahasiswa aktif ya tentu itu angka yang kecil. Jadi monggo ditambahkan lagi. Tapi ya itu tadi ya sama kayak yang lain jawabannya kalau misalkan mau nanya jumlahnya kira-kira berapa ya nggak ada gitu ya karena memang teman-teman tidak batasi populasinya gitu. Kecuali kalian batasi populasinya yaitu baru bisa ketahuan jumlahnya berapa yang diperlukan untuk memenuhi target.
Oke, ada lagi pertanyaan lain? Dari Dea, dari Bima? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Dari Dea ada? Belum, Pak. Belum. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pasangan selanjutnya, Fitri dan Marins. Hadir, Pak. Fitri kayaknya mikrofonnya bermasalah ya? Masih ya? Iya, Pak. Dia nggak bisa. Ya, wes. Berarti sama Marins dulu. Judulnya apa, Rin? Judulnya pengaruh kualitas dan harga produk terhadap keputusan pembelian barang pada aplikasi toko online. Pengaruh kualitas dan harga produk terhadap keputusan Pembelian barang pada aplikasi toko online. pada aplikasi. Terus variabel bebasnya? Variabel bebasnya itu kualitas dan harga produk. Kualitas dan harga produk. Variabel berikutnya? Pembelian barang pada aplikasi toko online. Pembelian barang pada aplikasi toko online. Populasi umum juga? Populasinya mahasiswa aktif Politeknik Negeri Jakarta, Pak. Wah, ini juga banyak nih. Nggak sebatas sipil? Enggak. Oke. Ini udah terbatasi, tapi bagi saya Cukup sebenarnya luas, bisa sih tahu jumlahnya, tapi rasanya terlalu effort juga ya buat maksain tahu jumlahnya. Terus targetnya berapa? Targetnya 35 orang, Pak. Terus terkumpul? Udah 61. 61. Oke. 61 responden. Oke, 61 juga angka yang cukup kurang gitu ya. Jadi mahasiswa aktif PNJ sebenarnya bisa sih dicari jumlah. Tapi kalaupun dicari jumlah di sipil aja kayaknya udah mungkin 2000-an kali ya. Dikali 7 tuh mungkin masih terlalu luas untuk kalian kerjakan dalam waktu yang dekat ini. Jadi saya anggap ini masih populasinya yang tidak terbatas gitu ya jumlahnya. Kita anggap aja seperti itu. Jadi sama untuk 5 kelompok yang lain sama persis masukannya. Teman-teman harus mulai nguji dulu. Mulai uji dulu validitas maupun reliabilitas untuk mengetahui kira-kira cukupkah, mungkin nanti kalian masih nyebar data sampai nanti kalian tutup itu cukup atau enggak kebutuhan respondennya gitu ya, karena memang dari sini sih ketahuan bangetnya gitu ya untuk yang kelompok-kelompok populasinya tidak terbatas seperti itu ya. Kemarin ada pertanyaan? Belum kayaknya, Pak. Fit belum ada kan ya, Fit ya? Fitri ada, coba di chat Fit. Oke, belum ada sih, Pak. Belum, oke. Baik, kalau belum ada, Masih, Pak. ya, kita belum. Oke, kita cukupkan dulu. Terima kasih Fitri dan Mari. Selanjutnya kelompok-kelompok komparasi, mulai dari Alivia dan Fakih. Iya, Bapak. Apa judulnya, Neng? Perbandingan pemilihan jenis mie instan terhadap minat masyarakat. Jenis minat masyarakat banget. Iya, Pak. Wow. Minatnya minat apa? Minat beli, minat konsumsi? Konsumsi. Konsumsi. Itu minat jual. Minat konsumsi masyarakat. Oke, berarti variabel bebasnya adalah jenis mie instannya ya? Iya. Iya, Pak. Oh, ada Fakih. Ada, Pak. Oh, kemana kamu? Saya hadir, Pak. Iya, hadir sekarang. Tadi kemana? Berarti variabel bebasnya apa, Neng? Minat konsumsi masyarakat.
Variabel bebas jenis mie instan. Variabel Oh, terikatnya, terikatnya minat. minat konsumsi masyarakat. Oke, populasinya Kemarin targetnya tuh kan karena karena komparasi, jadi mie goreng 30, mie rebus 30 kalau kata Bapak. oke, berarti ini ini maksudnya mie goreng mie rebus ya? Iya. Oh, kirain merek. Mie goreng mie rebus. Tapi populasinya siapa? Targetnya kan itu Oh iya, Targetnya umum, populasinya Pak. ini umum, Pak. umum. Oke, 30-30 Mie 30. goreng, minimal. populasi umum. Terus terkumpulnya? Terkumpulnya ada 107. Totalnya itu 107. 107 terbagi dari 60 mie goreng, 47 mie rebus. 60 goreng, 47 rebus. Oke, sedikit beda nih permasalahan buat komparasi sama korelasi. Kalau komparasi, teman-teman usahakan balance antara jumlah kelompok yang pertama dengan kelompok yang kedua. Jadi mungkin masukan pertama saya masih bisa ditambahin untuk responden mie rebus. Jadi supaya imbang jumlahnya gitu ya. Ini mungkin kalian di Google Form-nya itu mereka milih ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, itu salah satu kendala juga sih kalau sebentar. Oke. Aduh, udah di-chat lagi. Tadi saya mau ngomong apa ya? Sebenarnya itu kendala kalau memang kalian membebaskan pilihan. Jadi karena kan ada yang tendensinya ke salah satu, jadi ya memang jumlahnya seperti ini. Mungkin kalau mau mengimbangkan jumlah, teman-teman minta beberapa responden umum gitu ya, siapapun itu untuk memang mengisinya atau memilihnya untuk opsinya mie rebus gitu. Jadi angka yang mie rebusnya itu bisa naik gitu ya. Dan yang mie goreng mungkin di hold dulu atau ditahan dulu. Jangan nanti mie rebusnya naik, mie gorengnya naik juga, sama aja nggak balance gitu ya. Kalau misalkan bisa dapat 60-60 sih itu udah bagus banget gitu ya. Jadi mungkin bisa dicoba, bisa dinaikin lagi. Masih ada waktu, setidaknya 1 minggu ke depan masih cukup buat menyebar data. Gitu ya. Dari kalian berdua ada pertanyaan? Pak, Iya, kenapa? Bapak ngajarin bohong, nggak boleh tahu. Nggak ngajarin bohong ya. Itu saya kan suka mie goreng, kan suruh mie rebus. Loh, itu bukan memaksa, itu menyarankan. Seperti itu. Itu nggak manipulasi ya, karena kan kalaupun si dimasukkannya mie rebus, tapi ngisinya mie goreng atau sebaliknya, kan tetap persepsinya dia, kan tetap pendapatnya dia. Kalau nanti jawabannya jelek, ya itu nanti udah ditanya si peneliti, gitu. Waduh, Pak, kalau bisa dikurangin aja gimana, Pak? Jangan dikurangin. 60 udah bagus soalnya. Yang penting teman-teman usahain naikin yang direbus. Gitu. Konsepnya sama, semakin banyak responden semakin baik. Itu udah konsep utama dan terutama kalau kita menyebar data. Begitu. Ya. Oke. Pak. Sip. Baru nanti mungkin habis itu bisa mulai uji reliabilitas dan validitas. Ada pertanyaan dari Alivia maupun Faki? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Faki ada? Tidak, Pak. Tidak. Baik. Terima kasih kelompok Alivia dan Faki. Kita lanjut. Ih, parah banget, Bu. Punya banyak email, astaga. Bima, itu di chat aja ya. Bima. Parah banget, Bima. Ngeri. Itu dosa, Bim. Bercanda. Kayak gitu dosa, Bim. Parah banget. Bercanda. Wah, cukup tahu. Zahira sama Hamzah.
Ya Pak, Hadir, Pak. Oke, apa judulnya? lihat daya tarik masyarakat dalam belanja online di marketplace Shopee dengan Tokopedia Pak. Minat daya tarik masyarakat Dalam belanja online. dalam belanja online pada Shopee dan Tokopedia dengan Tokopedia. Tokopedia. Wah, menarik. Terus apa variabel bebasnya apa? Daya tarik, Pak. Daya tarik. Minat apa daya tarik? Nggak ada minatnya, Pak. Mengetahui daya tarik. Oh, mengetahui. Mengetahui. Rasanya nggak judul ya kalau mengetahui ya. Judulnya apa yang lebih cakep? Selain mengetahui apa kira-kira? Perbandingan, Pak. Kalau komparasi. Perbandingan, boleh. Sebentar. Perbandingan kalau komparasi ya, boleh. Perbandingan daya tarik masyarakat ya. Sebenarnya ini rada kayaknya sih kalian tuh ke bawah stigma ya. Kalau korelasi itu pengaruh sebenarnya nggak harus ya. Analisis penggunaan media sosial pada kehidupan mahasiswa di kampus tuh bisa ya. Dampak metode belanja apa itu ada banyak sinonim. Jadi sebenarnya nggak harus terpaku sama satu kata pengaruh bagi yang korelasi. Yang komparasi pun sama ya. Perbandingan pemilihan, perbandingan daya tarik itu tidak melulu harus perbandingan sih, bisa juga studi daya tarik atau enggak langsung gitu ya. Tapi jangan kayak tadi mengetahui, mungkin langsung aja analisis daya tarik atau enggak hal-hal yang lainnya gitu. Tapi kalau kayak tadi ada kata mengetahui, rasanya sih kalau di judul kurang sesuai. Monggo nanti diperbaiki, berarti daya tarik masyarakat dalam belanja online. Daya tarik ini yang mempengaruhi apa yang dipengaruhi sih? Shopee sama Tokped, Pak. Daya tarik ini yang mempengaruhi apa yang dipengaruhi? Yang mempengaruhi. Yang dipengaruhi apa berarti? Shopee dan Tokped. Masa Shopee sama Tokped dipengaruhi kalian? Masa sih? Belanja online ya, Pak? Belanja online yang mempengaruhi apa yang dipengaruhi? Jadi pusing. Coba, daya tarik, kalian punya daya tarik tuh sebagai sesuatu yang mempengaruhi aplikasinya atau aplikasinya mempengaruhi daya tarik kalian? Aplikasinya Pak. Aplikasinya yang mempengaruhi daya tarik kalian. Ya, secara judul sudah oke, dan secara konsep pun sebenarnya sudah oke. Tinggal teman-teman melihat mana yang mempengaruhi, mana yang dipengaruhi, ini yang masih ketukar. Ya, jadi di sini ya sebenarnya pelayanannya atau ya secara umum mungkin kalau kalian ya aplikasinya sih bukan sebatas di pelayanan atau apa gitu ya. Indikatornya kan terhadap Shopee dan Tokopedia-nya kan? Ya Pak. Seperti itu ya. Jadi sama kayak mie goreng sama mie rebus nih, gitu ya. Bukan, mana yang tadi? Kepuasan nih, contoh yang tadi gitu ya. Yang mempengaruhi tetap aplikasi layanannya gitu ya, yang mempengaruhi kepuasan. Ya, sebaliknya bisa memang, tapi kalau kita bicara konteksnya makanan online, rasanya tidak dipengaruhi. Kalaupun dipengaruhi, kalian nggak bisa ngukur. Sama kayak gini ya. Mungkin memang mempengaruhi, benar sih kalau mikirnya daya tarik mempengaruhi aplikasinya, tapi itu di mereka sebagai pengelola atau yang punya aplikasi gitu. Kalian sebagai yang luar yang ngelihat itu nggak bisa ngukur pengaruhnya atau
perbandingannya di aplikasi masing-masing. Yang bisa dibandingkan ya daya tariknya. Gitu ya. Oke, berarti populasinya umum juga. Iya Pak, umum. Terus target? Target 60 Pak. 30 Masing-masing 30 Pak. 30. Oh, 30. Berkumpul? 80. 80 terbagi dari? Shopee 3, bentar. Shopee Shopee-nya 45, Pak. 45 Pak. Tokopedia 35. Oh, udah 82 sekarang. Wow, Shopee 45, Tokopedia 7. Berarti pencapaiannya 82, Pak. 82, 45 Shopee, 37 Tokopedia. Oke. Selisih 8 sebenarnya nggak terlalu jomplang juga sih. Jadi ini udah cukup baik. Cuma itu tadi ya, kita masih ada waktu, teman-teman masih bisa ditambah lagi targetnya, ditambah lagi pencapaiannya. Masukkan, tambah lagi, tapi tetap imbang gitu ya. Ini sekarang secara jumlah bagi saya selisih 8, 7 seperti ini masih imbang gitu ya, secara jumlah nggak timpang-timpang banget. Tapi teman-teman masih ada waktu untuk nambah dan sudah mulai untuk uji reliabilitas dan validitas. Oke, Zahira atau Hamzah ada pertanyaan? Saya nggak ada, Pak. Saya juga Nggak ada. Hamzah ada pertanyaan, Zah? nggak ada Pak, cukup. Cukup. Oke, sama-sama Zah. Ya, Baik, terima kasih kelompok Zahira dan Hamzah. Kita lanjut ya ke Indri dan Fajar. Iya, Pak. Apa judulnya? Perbandingan mengonsumsi kopi dan teh untuk meningkatkan produktivitas mahasiswa. Perbandingan konsumsi kopi dan teh untuk Meningkatkan produktivitas mahasiswa. variabel bebasnya Konsumsi kopi dan teh. variabel terikatnya Peningkatan produktivitas mahasiswa. Produktivitasnya dibatasin nggak? Enggak sih, Pak. Indikatornya apa aja? Kayak ini, suasana hati, terus perasaan lelah sama kepercayaan diri. Berarti umum ya? Iya, Pak. Terus populasinya? Populasinya sih 30 kopi, 30 teh, Pak. Umum kah? Umum, Pak. Umum. Umum, targetnya 30. Terus pencapaian? Udah sampai ke 72 sih, Pak. 72 terbagi dari? 36 kopi, 36 teh. Oh, imbang? Iya, Pak. Kok bisa? Gak tahu. Dari sana. Oh, Masukan dari Bapak udah diterapin, Pak. Oh, baik. Oke, masukan sama masih ada waktu minimal sampai minggu depan gitu ya. Untuk teman-teman bisa tambah lagi 36 bagus, tapi again karena kalian ini semua permasalahannya dari kalian sih ya, menetapkan populasi umum tuh resikonya seperti ini gitu ya. Mau jumlah berapapun itu berasanya kurang bagi saya. Gitu ya. Jadi 36 masih bisa ditambah. Dan sama udah mulai uji reliabilitas dan validitas. Oke, mungkin sebelum lanjut saya mau nyontohin dulu itu apa sih misalkan kopi dan teh ya. Pada kelompok komparasi kalian sedikit berbeda sama kelompok yang korelasi. Kalau kelompok korelasi kan misalkan independen variabel pertanyaannya ada 3, terus ada skor total. Kan ada seperti ini ya.
Misalkan ada respondennya 1, A, B, C, D. Misalkan respondennya seperti ini. 1 sampai 5. Kan di sini terus kalian bisa nanti kan tinggal cari skor totalnya. Kan kalau yang korelasi kan seperti ini. Ini nanti 1 kali, terus yang kedua untuk variabel bebas. Sedangkan untuk yang korelasi, sedangkan untuk yang komparasi, teman-teman akan ngebandinginnya atau ngitungnya per kelompok. Jadi yang komparasi kayak misalkan tadi teh dan kopi. Misalkan untuk teh, ya untuk teh misalkan ada 4 responden, nanti totalnya sekian. Untuk kopi itu juga ada. Jadi nanti diujinya sendiri-sendiri. Kelompok teh diuji validitasnya sendiri, habis itu kelompok kopi diuji validitasnya sendiri. Sedangkan yang korelasi kan kalian pertanyaannya di split per indikator, per variabel. Jadi variabel bebas diuji sendiri, terus variabel terikat diuji sendiri. Ya, jadi dicek, jangan semuanya digabung. Pertanyaannya ada 20-20-20-nya sekaligus gitu ya. Tidak, itu salah kalau seperti itu. Karena nanti hasilnya pasti jelek gitu ya. Jeleknya kenapa? Karena nggak nyambung. Ada pertanyaan tentang misalkan apa? E-wallet terhadap konsumtif gitu ya. Yang satu nanyain e-wallet, yang satu nanyain perilaku. Itu kan nggak nyambung. Ini juga sama, kalau digabung, yang satu kelompoknya jawab tentang teh, yang satu kelompoknya jawab tentang kopi. Jadi memang pada saat uji validitas itu harus dipisah. Ya, mumpung belum pada mulai, biar jangan salah nanti mulainya. Oke, tadi terakhir Indri dan Fajar ada pertanyaan? Dari saya cukup, Pak. Cukup, Fajar ada? Belum, Pak. Oke. Baik, kita cukupkan untuk Indri dan Fajar. Lanjut ke Sultan dan Rifan. Siap, Pak. Gue ada Rifan. Kapan kamu masuk? Ada, Pak. Udah lama. Dia nongol Pak tiba-tiba, Pak. Gitu, Pak. Apa judulnya? Mengetahui minat masyarakat dalam pemilihan jenis handphone, Pak. Minat masyarakat dalam pemilihan jenis handphone. Jenis handphone. Ya. Oke, variabel bebasnya apa? Variabel bebas itu yang IV ya, Pak. Minat masyarakat, Pak. Yakin? Pemilihan handphone. Berarti jenis handphonenya ya? Iya, Pak. Iya, jenis. Ini apa yang dibandingin? iPhone sama Android, Pak. Variabel bebas, variabel terikatnya berarti minatnya. Minat masyarakat. Oke. Sama ya, ini juga saya rasa nggak bisa dibalik ya. Rasanya minat tidak mempengaruhi fitur atau apa gitu ya, jenis-jenis yang kalian deskripsikan. Jadi tetap kita masih mikirnya apa yang disajikan handphonenya itu yang mempengaruhi minat. Ya. Populasinya umum. Umum, Pak. Kalangan masyarakat, Pak. Cuma sebenarnya yang ngisi banyak kan dari teknik sipil sih, Pak. Jadi iya gitu. Sebenarnya nanti kalian bisa ngelihat lagi sih kalau misalkan emang yang ngisi sipil-sipil doang ya udah mahasiswanya dibatasin aja gitu populasinya. Gitu supaya mungkin ceritanya bisa lebih ya, ceritanya bisa lebih berkerucut gitu ya, Pak. Berpoin, gitu. Karena itu tadi kalau kita ngedefinisinnya itu populasinya umum, ekspektasinya jadi teman-teman diharapkan bisa nyari yang banyak, yang luas seperti itu. Lebih ke sana sih. Target sama 30-30. 30-30, Pak. 30-30. Terus terkumpul berapa? Terkumpul sudah untuk saat ini 105 ada ya. Berapa sih lagi?
Tiba-tiba nambah, Pak. Wah, 106 ton. 106, Pak. 106. Itu Ya. Dibagi jadi berapa? 31 ya, iPhone. 103. 103 ya sisanya ya. Respondennya totalnya berapa? Tadi 106, Pak. 105. 7 berapa? 7. 106. 70. Iya 70 ini. Aduh, pusing banget gue. Berapa Rifan? 100. Saya berapa sih, Pak? Gue lupa, Pak. 106. Yang bener lo, berapa respondennya? 75 berarti, Pak. 75. Iya. 75. Baru ngitung, Pak, tadi. Mau maklum, Pak, masih pagi, Pak. 75 Android. Wah, ini menarik karena timpangnya banget gitu ya. Iya, Pak. Banyak banget, Pak. Timpangnya banget nih antara responden yang iPhone user sama responden yang Android user ya. Kalau setimpang ini tetap sama sih tingkatkan untuk kelompok iPhone. Tapi nanti juga mungkin perlu pertimbangkan untuk jumlah Android ya. Bagi saya timpangnya rada lumayan karena 31:75. Jadi rada jauh gitu ya. Teman-teman mungkin kalaupun ngejar yang iPhone, ngejarnya harus ke atas. Nggak bisa yang Android dikurangin banget. Jadi memang harus ditingkatin untuk user yang menggunakan iPhone-nya. Tapi nanti setelah kumpulnya berapa, misalkan let's say kalian dapat 60 gitu ya, itu juga udah bagus. 60, 50. Itu kalian mungkin harus eliminate beberapa jawaban yang dari Android supaya memang secara jumlah baik kelompok pertama maupun kelompok kedua jumlahnya balance gitu ya. Memang sih lebih banyak lebih baik, tapi kalau yang 150 yang 175 itu juga jadinya jawaban yang iPhone rada dipertanyakan lah gitu ya. Karena dari awal dari jumlah respondennya sendiri itu ada 25 yang nggak sama jumlahnya gitu. Itu kan angkanya lumayan juga tuh 20-an karena kalian konteksnya masih puluhan gitu ya. Kalau konteksnya ribuan selisihnya 20 sih sedikit ya. Itu kan cuma berapa persennya doang. Tapi kalau 20 dari 75, 20 dari 50 itu kan udah 30-40% dari totalnya. Jadi memang harus diperhatikan. Yang satu ditingkatin, tapi nanti pada endingnya teman-teman pertimbangin lagi untuk jumlah khususnya dari yang Android gitu ya. Apakah perlu dikurangin atau enggak itu nanti kalau kalian sudah selesai mengumpulkan data. Dan sama seperti yang lain, teman-teman berdua ini harus mulai juga untuk uji reliabilitas dan validitas. Siap, Pak. Ada pertanyaan dari Sultan, dari Rifan? Pak, berarti ditambahin aja, Pak, bukan dikurangin yang Android. Tambahin dulu dapetnya berapa yang iPhone. Nanti kalau udah ditambah seberapa nambahnya baru putuskan apakah perlu dikurangin atau enggak. Gitu. Oke, Pak. Iya, jadi teman-teman memang harus jemput bola sih kayak siapa tadi tuh? Olivia apa emang? Si Mirbus ya. Ya. Ini selisih 8, ini balance, ini mungkin lebih enak nih kalau ningkatinnya. Tapi Alivia Faki juga mungkin harus rada jemput bola nih. Nah ini juga sama. Apalagi ini kalau mie goreng mie rebus tuh mungkin nggak suka-sukanya masih pernah nyicip gitu ya. Kalau ini kan dua kelompok yang berbeda nih, jarang ada yang punya dua-duanya. Jadi memang harus spesifik kalian nyari targetnya untuk yang mengisi khususnya yang iPhone. Seperti itu. Siap, Pak. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke, ada lagi? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Baik, terima kasih Sultan dan Rifan. Yuk kembali, Pak. Selanjutnya Agnes dan Rizik. Iya, Pak. Judulnya? Judulnya perbedaan tinggal di rumah kos terhadap pola hidup mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta. Mahasiswa pada hidup mahasiswa aktif. Perbedaan
tinggal di rumah kos terhadap pola hidup mahasiswa. Tinggal di rumah kos, berarti perbandingannya apa sama apa? Yang tinggal di rumah sama yang di kos. Oh, berarti perbedaan tempat tinggal gitu ya? Iya. Perbedaan tempat tinggal terhadap Pola hidup mahasiswa. Pengaruh perbedaan tempat tinggal pada pola pengaruh perbedaan tempat tinggal. Perbedaan dong juga nggak apa-apa sih. Pengaruh perbedaan tempat tinggal terhadap pola hidup ya? Iya, Pak. Mahasiswa. Variabel bebasnya apa? Perkuliahan mahasiswa ya, Pak. Ini pola hidup mahasiswanya. Pola hidup kah? Variabel bebas yang mempengaruhi. Yang mempengaruhi itu, tinggal di rumah. Ada dua jadinya karena komparatif. Tempat Yang tinggal. tinggal di rumah kos sama yang tinggal di rumah sendiri. Konteksnya adalah kosan dan rumah. Berarti yang dipengaruhi adalah pola hidup mahasiswanya. Respondennya umum. Mahasiswa aktif aja, Pak. Mahasiswa. Targetnya berapa? Kemarin sih 60, 30. 30 kosan, 30 rumah sendiri. Terkumpul? Terkumpulnya 81. Terbagi menjadi? Yang di kosan tuh 33, sisanya yang di rumah. Sisanya berapa tuh? 40? 48. Oke, sama nih, yang kosan mungkin malah kosan yang sedikit ya? Iya. Tumben. Karena anak PNJ banyakan kan nggak ngekos, Pak. Jadi. Emang banyakan anak ngekos kali? Iya ya? Iya, banyakan anak Jabodetabek. Walah. Biasanya. POS, berarti teman-teman harus, nah itu makanya respondennya umum apa nih? Ini mahasiswa aktif di mana aja, jadi nanti juga diusahain yang nggak anak PNJ aja juga bisa ngisi, Pak, temennya saya atau nggak temen Rizik. Seperti itu. Jadi mungkin ya kalau kalau konteksnya PNJ mungkin ya, tapi karena ini umum tadi seperti yang Agnes juga bilang, mungkin memang harus ditingkatkan yang kosan, responden kosan gitu ya. Karena kalau kita lihat selisihnya kan 15 nih. 15 itu udah setengah dari 30 sendiri gitu ya. Jadi memang ini signifikan bedanya gitu ya. Mungkin harus diperhatikan khususnya untuk responden kosan agar seimbang dengan yang di rumah sendiri. Seperti itu ya. Jadi jangan yang rumahnya dikurangin, enggak, itu 4 juga masih minim. Jadi apalagi malah dikurangin gitu ya, yang tinggal di kosan mungkin yang harus ditingkatkan supaya lebih banyak lagi. Sama ya, itu sama semua ya, mulai untuk uji reliabilitas. Apa sudah? Belum, Pak. Belum, Pak. Berarti sama validitas. Oke, ada pertanyaan Agnes, Rizik? Ada kendala apa? Jadi mulai uji validitasnya tuh setelah respondennya seimbang atau udah bisa mulai? Udah bisa mulai sebenarnya, tapi kalau mau nunggu seimbang dulu juga nggak apa-apa. Tapi saran saya sih mulai dulu gitu ya. Nanti kalau misalkan nambah lagi kan tinggal di copy paste aja. Yang penting teman-teman familiar sama step-stepnya. Seperti itu. Lagi? Udah, Pak. Udah. Rizik ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Ada, baik kita cukupkan. Terima kasih untuk kelompok Agnes dan Rizik. Terakhir Nadia dan Sakti. Ya, Pak. Apa nih? Judulnya tingkat
kepuasan berolahraga di lapangan dan di rumah. Di lapangan dan di rumah. Iya. Oke, variabel bebasnya berarti Di lapangan dan di rumah. Kita bisa bilang tempat berolahraganya ya. Iya, Pak. Tempat berolahraga ada di lapangan maupun di rumah yang mempengaruhi Tingkat kepuasan. Populasinya umum. Umum, Pak. Umum, Pak. Target? Target 30-30. kemarin, iya, 30-30. 30 lapangan, 30 pencapaian. 104, Pak. Enggak, udah ada lagi 107, Pak. 107. Oh, iya. Iya. Terus berapa ini 107 ini? 5453, Pak. 54-nya? 54 lapangan, 53 rumah. 54 lapangan, 53 rumah. Oke, 5453 sudah cukup, angka yang sudah bagus gitu ya. Ditambahin masih bisa, cukup pun bagi saya udah bisa cukup gitu ya. Jadi monggo, boleh, kalau ini sih saya saranin, saya bebasin sih. Ini boleh ditambah atau dicukupkan, masih ada waktu sih, jadi biar lebih data yang diolah lebih banyak, terbiasa mengolah data yang lebih banyak, teman-teman bisa ditambahin lagi gitu ya, di sisa waktu 1 minggu lah minimal ke depan, sama mungkin udah bisa mulai untuk uji validitas maupun reliabilitas. Apa sudah dimulai? Sebenarnya udah, Pak, tinggal di telaah doang, tapi masih belum ini ditelaah. Ya udah, berarti dilihat lagi, sama mungkin kalau jadi mau nambah bisa diperbarui lagi nanti uji-ujinya ya. Oke, Pak. Oke, ada pertanyaan lagi, ada kendala dan sebagainya. Dari Nadia? Cukup, Pak. Dari Sakti? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kita cukupkan. Oke. Waduh, hilang semua. Monggo dinyalakan kembali muka-mukanya. Sudah cukup rebah-rebahannya, guys. Kita ke sini lagi. Oke, kita lanjut. Tadi ini sudah izin ke toilet ya. Ini sudah, kita hari ini fokus menyamakan persepsi dulu terkait variabelnya, populasinya, targetnya dan sebagainya. Kita sedikit review terkait dengan validitas dan reliabilitas. Oke, penyamaan persepsi dulu teman-teman, bahwa dalam penelitian sebenarnya, dalam penelitian yang seharusnya, kita ketika berbicara mengenai validitas reliabilitas itu sebenarnya kita berbicara tentang dua kelompok data yang berbeda. Ya, di sini ada yang saya sebut sebagai responden awal dan ada yang saya sebut sebagai responden penelitian. Oke, jadi misal tadi ada yang sudah terkumpul 50-50, mungkin teman-teman bisa pakai sebagian aja untuk sebagai responden awal, sebagian lagi untuk responden penelitian. Atau di split, misalkan 30-30 untuk responden awal, nanti semuanya sebagai responden penelitian. Kenapa? Karena seharusnya uji validitas dan uji reliabilitas itu dilakukan sebelum teman-teman menyebarkan data yang asli. Gitu. Jadi sebenarnya kuesioner itu, kalau kita bicara konteks penelitian sebenarnya, ini konteks penelitian sebenarnya ya, kita bicara penyebaran data itu dilakukan 2 kali. Pertama untuk responden yang diuji validitas dan reliabilitas instrumennya, dan yang kedua untuk kita melakukan analisis statistik, uji hipotesis, mencari confidence interval dan sebagainya dan sebagainya.
Oke, sehingga di sini misal kita mau penelitian ini terhadap kalian prodi apa sih, TKG gitu ya. Misalkan kita khususkan ini respondennya hanya untuk dari prodi TKG. Maka kita perlu mahasiswa lain dengan representasi yang mirip gitu ya. Representasi yang mirip yang sama dengan prodi ini sebagai data awal kita. Sebagai responden yang akan mengisi untuk kita cek apakah kuesioner kita valid, apakah enggak. Misalkan dari prodi PJJ, ya, sama-sama sipil, sama-sama D4, sama-sama yang lain, sehingga kita menggunakan data mereka sebagai data responden awal kita untuk mengetahui pertanyaan mana-mana aja yang sudah valid dan yang belum valid. Ya, reliabilitasnya tingkatnya sudah bagus, sedang, atau masih perlu ditingkatkan lagi atau masih rendah. Gitu ya. Sehingga keputusan yang kita ambil terhadap pertanyaan kita itu akan keputusan yang kita ambil sebelum kita menyebarkan data atau kita menyebarkan menyebarkan kuesioner kepada responden yang sebenar-benarnya, yang sudah final. Oke, jadi sebenarnya kalau kita mau bicara konteks penelitian yang tepat, itu kita bicara dua jenis responden yang berbeda. Ya, seperti tadi saya bilang, kalian bisa juga motong. Misalkan aslinya sudah dapat nih, kayak tadi Sakti sama Nadia, misalkan minggu depan sudah dapat, let's say 70-70 gitu ya. Dari 70-70 tadi mungkin kalian nggak pakai semua untuk menguji validitas dan reliabilitas. Sehingga tadi siapa tadi yang nanya ya, sudah boleh mulai menguji atau belum? Kalau menurut saya sih boleh-boleh aja gitu ya. Anggap aja data yang kalian punya sekarang itu responden awal kalian. Seperti itu. Nanti pada saat mengolah, nanti mungkin seminggu atau 2 minggu ke depan bisa nambah jadi 100-100 dan seterusnya, itu barulah jadi responden asli di penelitian kalian. Gitu ya. Jadi jumlah yang diuji untuk responden awal sama responden penelitian boleh berbeda. Ya, itu menjawab tadi pertanyaan apakah sudah boleh mulai atau belum. Ya, jawabannya sudah. Karena memang secara aslinya sendiri seharusnya ini responden yang berbeda dengan responden yang asli. Gitu ya. Karena penelitian kita kalian masih mahasiswa, waktunya terbatas, ada mata kuliah lain, tugas lain dan sebagainya, memang disamakan aja nggak apa-apa. Gitu ya. Untuk mata kuliah ini, untuk tugas ini diperbolehkan untuk ya respondennya yang itu aja gitu ya, itu tidak masalah. Oke, itu untuk penyamaan persepsi kita terkait validitas dan reliabilitas. Oke, yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika responden kita setelah kita uji validitasnya ada yang tidak valid. Oke, pertama kita harus mengetahui dulu dari jumlah pertanyaannya. Ya, mengapa saya minta minimal ada 3 pertanyaan supaya kalau memang pahit-pahitnya kalian harus ngapus pertanyaan, itu kalian masih punya backup pertanyaan yang lain untuk menjelaskan. Gitu ya, 3 aja rasanya masih kurang gitu ya. Contoh misalkan dari ada 4 pertanyaan, ada pertanyaan nomor 1, nomor 2, terus ada nomor 3 yang tidak valid gitu ya. Nomor 3 dan nomor 4. Dari 4 pertanyaan rupanya ada 1, 2, dan 4 yang valid. Nomor 3-nya dia nggak valid pertanyaannya. Oke, teman-teman punya 2 opsi. Kalian bisa hapus, kalian bisa juga ganti diksinya. Misalkan pertanyaan nomor 3 setelah dibaca-baca memang nggak to the point. Ya, nggak to the point atau berpotensi pertanyaannya bias. Ya, membingungkan si pengisi, membingungkan responden pada saat mereka hendak menjawab survei kalian. Oke, maka di sini kalau mau dihapus boleh, berarti nanti pertanyaannya sisa nomor 1, nomor 2, sama nomor 4. Oke, nah opsi kedua kalian ganti diksi. Misal pertanyaannya ada 3, ada pertanyaan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Dari 3 pertanyaan, ada 2 yang tidak valid. Ya, rupanya ada 2 yang tidak valid.
Kalau seperti ini kita nggak mungkin dong menghapus 2 pertanyaan, menyisakan hanya 1. Ya, jadi mau nggak mau, suka tidak suka, memang kita harus mengganti diksinya. Ya, ada kalimat yang harus kita ubah sehingga nanti tetap aja kita hanya punya atau kita masih punya 3 pertanyaan untuk satu indikator yang sedang kita bahas. Ya, jadi memang kita punya 2 opsi. Ada satu opsi kita untuk menghapus pertanyaannya apabila kita masih punya stok gitu ya. Dari 4 pertanyaan dihapus 1, ini saya masih bilang ini punya stok. Ya, atau kita ganti diksinya. Dari 3 pertanyaan kita di awal, ada 2 yang nggak valid. Nggak mungkin kita hapus dua-duanya ya. Hapus 1 aja udah cukup minim, hanya 2 pertanyaan untuk menjelaskan misalkan tadi terkait makanan yang dikonsumsi pada pengaruhnya di pola tidur gitu ya. Tapi hanya 2 pertanyaan itu kan nggak representatif lah. Kalian juga pasti kebayang lah untuk menjelaskan satu hal nggak mungkin hanya pakai 2 pertanyaan. Oke, jadi harus diperhatikan baik-baik. Kita punya 2 opsi, apakah kita menghapus pertanyaannya atau kita mengganti diksinya. Ya, karena teman-teman respondennya sama, di sini kan ceritanya beda nih. Tapi kalau di sini karena sama, mungkin nanti opsi kita ada beberapa yang mungkin perlu menghapus pertanyaan. Ya, mengganti diksi rasanya udah nggak perlu karena kan kalian juga respondennya itu juga gitu ya, kecuali memang dibuatnya berbeda. Oke, sama terkait reliabilitas juga seperti itu. Kalau misalkan pertanyaannya cukup banyak bisa kita hapus, kalau enggak bisa kita ganti diksinya gitu ya untuk meningkatkan nilai reliabilitas. Kalau ini terkait valid tidak valid. Maka pengecualian untuk tugas kita seperti tadi sudah dijelaskan. Yang pertama, teman-teman diperbolehkan untuk menggunakan responden yang sama pada saat validitas dan reliabilitas, dan mulai minggu depan pada saat kita melakukan uji-uji hipotesis dan uji-uji lainnya. Oke, jadi di sini teman-teman boleh pakai responden yang sama, gitu ya. Misalkan terkumpul 50-50 ya, sok aja 50-50 gitu ya. Terkumpul misalkan 80 responden penelitian korelasi, monggo dipakai dua-duanya itu tidak apa-apa. Ya, yang kedua di sini apabila jumlah responden tidak mencapai kriteria dengan sampling, di sini sayangnya saya pribadi menyayangkan sih karena semua kelompok pakai populasinya yang tidak terbatas, sehingga kita tidak bisa pakai sampling size atau jumlah sampel dengan rumus, gitu ya. Karena kalau jumlah tidak terbatas, masyarakat umum atau mahasiswa umum kita nggak bisa dapat ukuran populasinya. Padahal kita perlu gitu ya. Misalkan kalau hanya di TKG mungkin bisa dapat berapa ratus gitu ya. Hanya di sipil mungkin bisa dapat mungkin sampai berapa seribuan kah atau bagaimana. Tapi kalau satu PNJ apalagi umum itu bagi saya masih terlalu luas bagi kalian. Gitu. Sehingga di sini ya nggak apa-apa sih, cuman tadi ya ekspektasinya jatuhnya lebih besar. Ya, teman-teman yang biasanya mungkin 50-60 sudah oke, jadi terlihat kecil. Karena memang kalian mendefinisikan populasinya tidak terbatas. Ya, kelebihan dan kekurangan, masing-masing punya kelebihan kekurangan. Mungkin dari penyebarannya lebih mudah, karena kalian mungkin tetangganya, teman kosannya, tetangga kontrakannya dan sebagainya bisa ngisi, sepupu-sepupu yang sumur-sumuran gitu ya, itu bisa ngisi, tapi tadi datanya memang tuntutannya menjadi sedikit lebih banyak dibanding yang populasinya terbatas atau bisa kita ukur. Yang terakhir, kalau misalkan ada yang nggak valid dan nggak reliable, tapi nggak bisa diapa-apain, kayak misalkan ini ya, pertanyaannya Maya gitu ya, satu indikator ada 3. Yang nggak valid ada 2, atau 3-tiganya nggak valid gitu ya. Kan nggak mungkin dihapus, kan nggak mungkin dia nggak punya pertanyaan. Jadi di sini pengecualian yang terakhir, kalau misalkan setelah diperbaiki masih jelek-jelek aja nilainya, masih nggak valid aja, ya udah nggak apa-apa, dilanjut aja. Ya, kalian tetap boleh pakai 18-18-nya misalkan. Oke, tentu dengan syarat pada saat nanti di ujung semester kalian buat laporan, mungkin udah dapat cerita-cerita bocoran dari kakak-kakak tingkatnya, teman-teman nanti di ending bakal buat laporan berupa presentasi hasil gitu ya, yang memang tidak dipresentasikan, tapi nanti kalian buat materi presentasinya, itu kalian harus ceritakan tetap. Ya, misalkan tadi
salah satu indikatornya Maya dari 3 pertanyaan ada 2 yang tidak valid, yaitu tetap aja jujur pada saat laporan gitu ya. Meskipun pada proses selanjutnya nanti kita ada uji syarat, ada uji hipotesis, ada uji selang kepercayaan dan sebagainya, kita mendapatkan hasil yang mungkin kurang bagus gitu ya, karena tadi yang nggak valid masih kita libatkan. Oke, biasanya kalau kita nggak apa-apain nanti hasilnya pada ending-endingnya kita dapat hasil yang kurang memuaskan. Ya, itu tidak bisa kita hindari ya, mau nggak mau seperti itu. Oke, ini contoh di materi minggu lalu ada saya kasih satu Google Drive, ada Excel di situ. Contoh untuk yang saya gunakan validitas untuk ubah bebas. Ini meskipun angkanya 0,092, nggak jauh dari 0,05, tetap ya nilainya ada di atas sehingga dia termasuk pertanyaan yang tidak valid. Seperti itu. Teman-teman bisa menyajikannya contohnya seperti ini. Ini untuk reliabilitasnya juga bisa nanti menyajikannya seperti ini, di mana nilai Cronbach alfanya tinggi untuk ubah bebas 0,871, untuk ubah terikat itu 0,774. Ya, kalau sama-sama tinggi kita nggak perlu memikirkan untuk apakah pertanyaan nomor 6 ini perlu dihapus apa enggak. Ya, kalau saya pribadi enggak, tapi mungkin kalau ini penelitian sebenarnya ini harus saya ganti diksinya. Ya, mungkin saya harus perbaiki supaya tadi lebih to the point, tidak rancu gitu ya. Siapa tahu ini ada yang rancu di sini, dan opsi-opsi lainnya lah, tergantung hasilnya seperti apa. Oke. Ini terkait parametrik dan non-parametrik, ini mungkin minggu depan kita akan bahas lebih detail terkait syarat-syarat, minggu depan atau 2 minggu lagi. Ada beberapa syarat-syarat yang kita perlukan, ada acak harus sampelnya harus diambil secara acak atau random. Meskipun kalian mungkin tendensius mengambil datanya, tapi ini termasuk golongan yang acak gitu ya, karena tidak ada kekhususan di penelitian kalian. Di sini kan nggak ada ya yang topiknya terkait narkoba, terkait kekerasan, terkait pencurian dan sebagainya. Ini topiknya masih topik-topik umum, jadi syarat pertama sudah pasti terpenuhi, syarat kedua juga sudah pasti terpenuhi terkait dengan skala. Kita pakai skala 1 sampai 5. Teman-teman yang tadi saya sempat nanya ke beberapa kelompok, adakah pertanyaan yang misalkan bertanya frekuensi makan mie? Gitu ya, dalam 1 minggu berapa kali. Terus frekuensi belanja, pengeluaran, tadi ada yang terhadap keuangan mahasiswa, boleh ditanya, tapi nanti mungkin kalian buat bentuknya entah dalam diagram lingkaran, entah dalam diagram batang gitu ya, untuk menjelaskan demografinya. Gitu, itu boleh ditanya tapi ke sini. Yang kita pakai untuk analisis adalah pertanyaan yang bersifat skala interval. Ya, yang pakai Likert scale minimal 1 sampai 5. Seperti itu. Lalu ada syarat-syarat lain, distribusi normal, bersifat linear, tidak ada gejala heteroskedastisitas, multikolinearitas, fotokorelasi, lalu ada homogenitas varians dan homogenitas regresi. Tidak semua kalian akan pakai. Ya, bagi yang korelasi kita akan pakai uji regresi yang sederhana. Ya, yang korelasi mungkin kalau mau baca-baca boleh terkait dengan regresi linear sederhana. Kita punya syarat 1 dan 2 sudah pasti, sisanya tinggal syarat nomor 3, 4, dan 5. Ini mungkin akan kita lihat. Ya. Lalu untuk kelompok komparasi kita akan pakai uji T, independent sample. Ini ada yang independent, ada yang correlated. Kita pakai yang independent sample seperti sudah dijelaskan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Berarti teman-teman yang komparasi perlu pay attention buat yang nomor 3 dan 8. Ya, nomor 3 dan 8 yang tadi ada di sini ya. Distribusinya normal, sifatnya linear, tidak ada gejala heteroskedastisitas dan lain-lain. Oke. Kalau nggak memenuhi syarat, maka tetap bisa diteliti. Mungkin teman-teman juga pasti tahu ada penelitian yang pertanyaannya sifatnya ya atau tidak dan sebagainya, itu bisa kita pakai non parametrik, tapi dia relatif lebih rumit. Ya, ada beberapa syarat-syaratnya dan hal-hal lainnya itu tidak kita pelajari di kelas. Nanti mungkin
kalau dibutuhkan ya bisa kita diskusi, tapi kalau enggak minimal kelompok komparasi bisa mengerjakan ini, yang komparasi bisa belajar, lalu yang komparasi mengerjakan uji T, yang korelasi bisa belajar. Gitu ya. Jadi masing-masing kalian bisa memahami minimal 2 jenis pengujian dari 2 jenis sifat penelitian yang asosiatif maupun yang komparatif. Baik, sebelum ditutup apakah ada pertanyaan? Tidak ada, geleng-geleng kalau nggak ada. Geleng-geleng. Yang nggak geleng-geleng bengong nih berarti. Mikirin apa? Alivia mikirin apa? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Nggak ada, Pak. Oh, kamu kayak merenung, ngeliatin ke bawah, ada apa? Liatin responden, Pak. Walah, ngeliatin responden bisa aja. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan pertemuan kita. Sampai berjumpa lagi di minggu depan. Ya. Maaf Pak, mau nanya. Monggo. Tadi kan ada responden awal sama responden penelitian ya Pak. Ya. Nah, yang responden penelitian ini berarti masih pakai data yang kemarin kan ya Pak? Atau kita perlu nyebar kuesioner lagi Pak? Pakai data kemarin, ya. Mana sih ini? Ada di sini sih tadi. Jadi di sini pengecualian untuk tugas ini responden awal sama penelitian sama aja nggak apa-apa, gitu ya. Jadi yang kalian sudah sebar, misalkan sudah dapat 60, terus nanti setelah ditutup selesai misalkan dapat 90, ya pakai 90-90-nya untuk semua jenis uji nggak apa-apa, ya. Tapi kembali, saya mau memastikan teman-teman punya pemahaman yang benar juga bahwa dalam penelitian sebenarnya kita menyebarkannya 2 kali. Jadi kalau penelitian sebenarnya yang Namira dapetin sekarang itu baru untuk validitas reliabilitas. Nanti perlu nyebar lagi untuk yang kuesioner yang sebenarnya. Kuesioner sebenarnya itu yang sudah diperbaiki. Misalkan ada yang dihapus pertanyaannya, ada yang diganti diksinya. Nah, itu yang saya mention di sini sebagai kuesioner yang sudah diperbaiki. Gitu ya, dengan perbaikinnya tadi di slide yang ini ya. Bisa dihapus, bisa diganti diksinya. Ya, seharusnya seperti itu. Ya, tapi di sini kembali kan kalau sampling kan kita belajar ya, ada beberapa keterbatasan waktu, biaya, tenaga dan sebagainya. Ya kita anggap ini keterbatasan waktu kita, maka ya monggo diperbolehkan kalian untuk menggunakan responden yang sama untuk semua jenis uji statistik. Begitu. Terjawab, Neng? Ya Pak, makasih Pak. Ya, ada lagi yang lain? Jika tidak ada, kita cukupkan. Terima kasih semuanya. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat pagi. Pagi Pak, terima kasih Pak. Sama-sama.